menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mengambil ini aja 6-8. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jalannya. Kehadiran Allah dalam dunia menjadi teladan penting bagi perkembangan nilai-nilai spiritual dan karakter hidup Kristen dalam melayani Tuhan. Ya, jadi kehadiran Allah dalam dunia melalui manusia Yesus menjadi teladan yang penting bagi perkembangan memperlengkapi nilai-nilai spiritual dan karakter hidup Kristen dalam panggilannya maupun dalam pelayanannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa inkarnasi Yesus? Nilai-nilai spiritual, perkembangan apa? Pembentukan karakter kita. Hadirnya Allah dari tahta surga sampai dunia ini. Memang kita perlu banyak belajar dari sini. Ini suatu hal yang luar biasa, yang penting untuk kita pahami, kita kenali, kita miliki nilai-nilai kebenaran ini dalam kehidupan panggilan kita. Supaya apa? Gereja Tuhan itu tetap bersatu erat dengan baik. Ya, tetap erat bersatu dengan baik. Kita menyadari bahwa ketidaksempurnaan kita, kecenderungan berubah itu, potensi berubah itu masih ada. Kecenderungan menonjolkan diri itu pasti ada. Semua tidak bisa lepas. Tidak ada yang kebal. Sekalipun toh itu hamba Tuhan atau aktivis gereja. Dan itu bagaimana kita belajar nilai-nilai spiritual yang perlu kita harus kembangkan dalam karakter hidup kita melalui peristiwa kehadiran Allah dalam dunia yang fana ini. Ada 3 pokok penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Mungkin tidak asing kalau kita mendengar kata kerendahan hati. Namun untuk mengejalantahkannya, mewujudnyatakannya, itu suatu tantangan tersendiri dalam hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, tantangan tersendiri dalam hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Untuk mau merendahkan diri. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-6 oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan, dipertahankan. Kata yang dipakai adalah hikumeo harpagmos. Artinya apa? Tidak menganggap sesuatu milik yang harus digenggam, ya, yang harus dipertahankan. Wah, luar biasa ya. Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, luar biasa. Saya kalau merenungkan ayat ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan bergereja, rukun, ape, maju dan sebagainya, orang bengkerengan gitu ya. Tahu bengkerengan ya? Bengkerengan itu cekcok gitu ya. Tidak ada perpecahan, tetapi ya realitanya memang ada semuanya. Memang itulah sebabnya ya kita mau harus ditandani, kita mau harus diingatkan. Belajar dari sini karena gereja Tuhan itu, tubuh Kristus itu jangan sampai tercabik-cabik hanya karena kedagingan, hawa nafsu pribadi manusia yang dosa. Ya. Jadi tidak menganggap sesuatu yang milik harus digenggam atau dipertahankan. Artinya apa? Menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah sebelum hadir ke dalam dunia dalam wujud manusia. Dia adalah Allah yang sejati. Dalam diri manusia, Yesus
tinggal manusia sejati tetapi juga Allah sejati. Hakikatnya dia adalah Allah sejati. Allah yang kudus, Allah yang tak berdosa. Ya, Allah yang tak berdosa. Bagaimana dengan segala kemuliaannya yang luar biasa. Dia tidak mempertahankan sesuatu yang ada pada dirinya. Ini gak mudah. Kalau orang sudah tenar, sudah hebat gitu ya, mau merendah, mau nyelondoi, ini karena mau Jawa, mau jadi yang ke bawah itu. Yes. Perjuangan, ya, perjuangan. Kenapa? Karena sifat-sifat daging manusia masih menguasai. Apalagi ditambah dengan nilai-nilai dunia yang seringkali kita dapatkan itu dengar, gitu ya, nilai-nilai dunia. Itu sebabnya dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen itu sebenarnya ada pertentangan dalam dirinya. Ya, dan pertentangan yang terbesar itu berarti sebenarnya adalah dalam diri kita sendiri. Kenapa? Di satu sisi tinggallah roh. Ya, karena itu hidup dalam roh itu damai sejahtera. Tidak dalam hawa nafsu, tidak dalam pertikaian dan seterusnya. Tetapi di satu sisi kita menyadari bahwa kita juga adalah orang berdosa yang masih diam kedagingannya. Sehingga dalam diri itu ada pertentangan sendiri. Ya, kalau kita peka ya, ketika kita menyadari bahwa terjadi sesuatu hal tubuh gereja yang tidak rukun gitu. Roh itu akan berbicara dengan kita. Apa yang sudah kau perbuat sehingga membuat demikian. Tapi di satu sisi mungkin keegoan kita kuat juga, merasa mungkin benar dan sebagainya dan seterusnya. Ada pertentangan. Ya. Nah, bagaimana meletakkan semuanya ke dalam kerendahan hati kita akan kedagingan-kedagingan kita, meletakkannya, menanggalkannya. Ini memang sebuah proses yang harus kita mau diproses. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar dalam kehidupan mereka meneladani kemanusiaan Yesus sekaligus keilahiannya yang dimana mau menjadi sama dengan seperti manusia. Sesuatu yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Kristus yang adalah Allah rela atas kemauannya sendiri, atas kehendaknya sendiri. Jadi ketika kata Negome Harpagus ini adalah tidak menganggap sesuatu yang bergenggam ini adalah inisiatifnya dia sendiri. Jadi berinisiatif. Allah itu berinisiatif. Tanggalkan. Nah, langkah indahnya dalam kehidupan pelayanan gereja pun demikian. Ada inisiatif dalam diri kita masing-masing untuk menanggalkan apapun itu, ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, supaya kita bisa menjadi rendah bersama-sama satu dengan yang lain, sehingga terbangunlah kehidupan pelayanan gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya, berinisiatif atas kemauannya sendiri untuk tidak mempertahankan kemuliaannya, sehingga bisa menjumpai manusia, saudara dan saya yang notabene berdosa tanpa ada inkarnasi, tak ada keselamatan. Allah tetap Allah selamanya. Namun dia mau merendahkan dirinya, mengambil bagian dari semuanya itu, bahkan menderita seperti manusia berdosa, walaupun dalam keberadaannya manusia Yesus tidak berdosa.
tapi dia mengalami penderitaan-penderitaan. Itulah kemanusiaan Yesus. Itu tidak gampang kalau tidak ada inisiatif dalam diri kita, dalam diri Yesus Allah. Dan itu inilah yang menjadi hal yang penting bagi kita bersama, bagaimana dalam kehidupan panggilan saudara dan saya. Gereja dalam pelayanan Injil, ataupun juga dalam kehidupan keluarga kah, rekan kerja kah, dan semuanya. Memang ini merupakan satu hal kalau bagi orang dunia terlalu asing, ya, terlalu asing bagi dunia. Merendahkan diri hati terlalu asing, mungkin akan diremehkan dan seterusnya. Terlalu asing, karena memang dunia seperti itu. Justru bagaimana dari saudara dan saya, gereja ditempatkan di tengah-tengah dunia, menjadi terang dan garam, mempengaruhi dunia, mengubah dunia yang ada di sekitar kita ini melalui keteladanan Kristus yang kita ijabahkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan dunia yang mempengaruhi kita, tapi kita lah yang mempengaruhi dunia di sekitar kita. Ini kuncinya. Dari tahta surga sampai dunia ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah mengambil prakarsa untuk membuat dirinya sendiri menjadi rendah. Jadi membuat dirinya menjadi rendah. Makanya dalam kitab Yesaya dituliskan di sana, buruk rupanya dan orang tidak mengenalnya. Penyakit kita yang ditanggungnya. Yesaya sudah menukarkan semuanya itu. Bagaimana penderitaan Yesus sebagai manusia membuat dirinya rendah. Tapi apakah hakikat dia berubah? Tidak. Allah tetap Allah selamanya. Meskipun dunia merendahkannya, meskipun dunia mengadili dengan tidak adil, dia tetap Allah dan Allah selamanya. Yesaya menuliskan dengan tegas, seperti domba yang dibawa ke pembantaian dan seterusnya, menggambarkan kehinaan yang paling hina yang dialami oleh manusia Yesus. Mengajarkan kepada semuanya akan sebuah kasih yang tulus, kasih yang besar. Sebab itu kerendahan hati menjadi kunci utama setiap orang Kristen dalam kehidupannya, baik pelayanan maupun panggilannya dengan benar. Ini menjadi kuncinya. Walaupun kita diproses memang berkenaan dengan hal ini dalam kerendahan. Yang kedua, apa nilai kebenaran dari peristiwa Enosis atau inkarnasi Yesus ini, dari tahta surga sampai dunia yang kanan? Yang kedua adalah rela kehilangan. Ya, rela kehilangan. Sementara dari kecil kita tuh diajari untuk hak, ya. Penekanan kewajiban mungkin kurang. Makanya selalu diingatkan hak dan kewajiban harus dan sebagainya. Tapi kan seringkali manusia lebih mencondong kepada pembelaan haknya. Kalau haknya tidak diperhatikan, tidak dipenuhi, wah, reaksi. Tapi kalau kewajibannya tidak dilakukan, kurang-kurangnya tidak ngerti. Bisa saja terjadi semuanya. Ayat yang ke-7 dijelaskan di sana, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah inton ekenoten
Artinya ditiadakan, meniadakan, meninggalkan hak. Ya, mengosongkan diri. Membuat dirinya tidak bereputasi, tidak dikenalnya jasa, perbuatan, bahkan namanya. Padahal sementara ini kan bagi dunia dicari loh, reputasi dan sebagainya. Orang tidak terkenal saja pengen dikenal, membuat sensasi gitu, supaya dikenal gitu. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus rela mengosongkan diri, meniadakan, meninggalkan haknya, rela membuat dirinya tidak bereputasi. Nah, tidak sedikit orang menjadi marah, tersinggung ketika jasanya terlupakan. Apalagi kalau berbicara nama baik ya. Sekarang ini urusan hukum, nama baik aja cepat sekali kalau nama baiknya dicemarkan, urusan hukum dan seterusnya. Walaupun saya juga tidak tahu persis prosesnya seperti apa akhirnya, itu ya. Namun dari sini kita belajar bersama dari peristiwa inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus. Rela kehilangan hak. Sehingga dia dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Morpen dulu labon menjadi serupa sebagai hamba. Dalam arti kata konsep hamba yang menderita. Saya gak mau dari sesuatu yang luar biasa menjadi yang hina. Ini gereja memang harus dilatih seperti ini, belajar di sini, supaya kita bisa mempengaruhi dunia di sekitar kita, menanamkan nilai-nilai, mempengaruhi dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus mau menderita. Yang luar biasa sekali konsep hamba ini. Yesaya juga menuliskan di sana konsep hamba yang menderita seperti yang dikatakan. Siapa yang mau menderita seperti itu? Untuk siapa dia menderita? Pertanyaannya gitu. Apa sebuah demonstrasi? Enggak. Itu bukti kasih. Makanya kalau dikatakan dalam Korintus itu dia kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya, bukan kaya soal harta, tapi dalam nilai-nilai kebenaran, firman, nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai surga, kerajaan Allah dalam hidup panggilan kita. Dia yang hina rela menjadi miskin di dalamnya. Konsep hamba. Itulah sebabnya dari tata surga ke dunia ini mengajarkan arti sebuah kehambaan yang rela menderita. Kalau kita melayani, itu memang harus hamba yang mau menderita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang mau menjadi hamba yang menderita dalam kehidupan kita, apapun itu, di atas dasar kasih. Jangan lupa, di atas dasar kasih itu kuncinya. Walaupun kita rela diri kita dibakar, tapi kalau tanpa kasih, tidak ada artinya. Walaupun kita bisa bahasa malaikat, dikatakan dalam 1 Korintus 13 itu, apapun itu tanpa kasih, tidak ada artinya. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 2, jemaat Efesus, jeripaya rolahnya, ketakunannya, ketidaksabarannya dengan orang jahat dan sebagainya. Tapi kalau kehilangan kasih, Allah mencela. Ini yang dasar-dasar yang harus kita bangun dalam kehidupan kita.
kasih yang diejawantahkan melalui pribadi Yesus, manusia Yesus, kerelaan yang menjadi hamba yang menderita agar bisa melayani dengan baik, membawa manusia yang berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, citra Allah sudah rusak ini, dipulihkannya. Dan itu semua dilakukan dengan tidak menuntut haknya. Allah tidak menuntut haknya, Yesus tidak menuntut haknya. Ketika diadili tidak adil pun dia berdiam diri. Ketika manusia sudah mengambil posisi apa, Allah akan diam. Allah akan berdiam diri. Jangan sampai Allah berdiam diri di dalam diri kita dalam pengertian ketika manusia kita menguasainya ketimbang Allah yang menguasai. Itu akan berbahaya. Menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kai akumati enretes as anthropos, dalam keadaannya sebagai manusia. Kita tahu manusia dosa itu kayak apa toh? Penderitaan, kesusahannya dan sebagainya, keterpisahannya dengan Allah. Tidak ada yang istimewa, tetapi Allah mau menjadi sama dalam keadaannya sebagai manusia, menderita di dalamnya. Itulah sebabnya setiap orang percaya yang rela kehilangan haknya, baik untuk dipuji, dilayani, dan sebagainya, akan membentuk karakter semakin cemerlang dalam kehidupan orang-orang percaya. Rela kehilangan haknya. Apakah ini ada dalam nafas hidup panggilan kita? Walaupun sementara dunia mengajarkan menuntut haknya, tapi kita rela kehilangan haknya supaya kita mau bisa menderita, menjadi hamba dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi sama satu dengan yang lain. Kalau semuanya menjadi hamba yang mau menderita, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang paling istimewa, tidak ada yang paling terendah, semuanya menjadi satu yang sama. Luar biasa kalau itu bisa dinyatakan dalam kehidupan manusia. Dari tata surga kepada dunia yang hina ini, kita diajarkan untuk rela kehilangan hak. Termasuk seorang hamba Tuhan pun demikian, rela kehilangan haknya. Yang ketiga, apa yang perlu kita bisa pelajari dari peristiwa inkarnasi atau kenosis ini adalah ketaatan. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengosongkan diri, menjadi manusia sejati, rela kehilangan haknya, menderita, enggak ada alimong gitu. Iya, apa yang dari semuanya? Kalau itu masalah duniawi bisa katakan. Makanya dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa Allah meninggikannya. Itu nilai-nilai yang luar biasa dasar dari ketaatan Yesus, manusia Yesus kepada Bapaknya dalam pandangan Allah. Dan tentunya ini berbanding-balik dengan dalam pandangan dunia, pasti berbalik. Tetapi dari situlah kita dilatih, diajarkannya. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
TPU Newton menjadikan dirinya sama dengan hamba. Jadi menjadi sama dengan hamba. Bertindak kemauannya sendiri, bukan karena yang lain. Inisiatifnya menjadi sama dengan hamba. Bukan pura-pura jadi hamba, tidak. Tapi sungguh-sungguh menjadi hamba. Dari pelayanannya itulah menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan itu adalah saudara dan saya. Tanpa penderitaan tidak ada hasil. Tanpa pengorbanan tidak ada hasil. Makanya dalam pelayanan hidup Kristen ini supaya berhasil, ya mau menderita, mau melayani dalam penderitaan. Kalau mau hasil, ya, saya katakan mau hasil. Sama seperti pelayanan inkarnasi Allah dalam pribadi kemanusiaan Yesus. Dalam penderitaannya, kehambaannya itu ada hasil. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan disitulah kita mengambil keputusan percaya Yesus itu adalah hasil dari peristiwa inkarnasi Allah dalam manusia Yesus. Ada hasil. Begitulah dalam pelayanan kehidupan gereja. Untuk menjangkau jiwa-jiwa baru harus ada kesediaan menjadi hamba, menderita dalam pelayanan Injil. Dan tentunya kalau saya berbicara seperti ini, ya pasti ada pengalaman dalam pelayanan Injil. Ditolak ya pernah, ya pelayanan Injil yang minta maaf. 12 tahun saya pelayanan di Kabupaten Demak, Kota Wali, dan saya tinggal di Meranggen, itu kota santri. Gereja kami hanya satu, gereja di kecamatan itu hanya satu gereja baptis Indonesia Meranggen. Satu kecamatan, tidak ada gereja yang lain. Ya. Kami dikupengi pondok pesantren banyak sana dan seterusnya. Ya, relasi satu dengan yang ada yang baik, ada tantangannya itu berada. Diusir ketika TI ya pernah, dimarahi di PI ya pernah, dilabrak ya pernah. Dilabrak tahu itu bahasa Jawa, bahasa orang Semarang. Di sini kalian apa? Kalau sama ya, ya pernah. Dikirimi itu pernah. Usahanya tuh ilmu-ilmu kayak gitu tuh kenceng Bu, Pak. Iya. Ya, di Grobogan pernah, di mana kabupaten itu pernah dikirimi. Sama biasa, kirim-kiriman dalam pengertian ilmu gaib dulu ya. Ngirim pulsa enak ngirim beras kayak enak apa-apa. Nah, kirim ilmu gaib itu kirim-kiriman betul ya Pak. Sana sesama pemuka agama itu kirim-kiriman. Siapa yang hebat, santrinya banyak. Tenang, sungguh. Nah, kami tahunya ketika tangga cerita ke saya, Pak Pendeta sehat, sekeluarga sehat. Semalam saya lihat Pak, ada celorot merah dari arah timur ngantem lowongan pastor ini rumah jenengan ambiar. Iya tuh dikirim, di Grobogan dikirim dan seterusnya. Memang itulah tantangan-tantangan dalam pelayanan Injil. Ditolak ya pernah, tapi juga pernah mendoakan orang mau naik haji pernah. Pendeta seorang pendeta yang mau mendoakan orang mau naik haji coba cari ini. Dengan punya pengalaman, saya pernah disuruh mendoakan. Ini pengalaman. Jadi ada sesuatu memang semuanya serba-serbi dinamika dalam pelayanan Injil apapun itu. Yang harus mau menjadi hamba bukan karena pendeta, enggak. Karena kita murid Yesus harus memuridkan. Kuncinya di situ. Gereja mengalami multiplikasi kalau kita mau
menjadi sama dengan manusia berdosa, menderita, melayani, mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah sekarang kadang-kadang kita gereja itu disibukkan, dipusatkan dengan urusan kita, akhirnya dogeger karena PDW, tapi lupa tugas utamanya memberitakan Injil, lupa tugas utamanya menjangkau jiwa-jiwa. Jangan sampai lupa itu. Ini tugasmu. Inkarnasi Yesus, Allah di dalam pribadi manusia Yesus adalah penjangkauan, menyelamatkan manusia berdosa. Nah, gereja diutus ke tengah-tengah dunia, dipanggil dari dunia dan diutus ke tengah dunia untuk menjangkau. Itu sebenarnya kita harus menjadi hamba yang menderita di dalamnya. Sampai seperti itu kan kesediaan kita, ketaatan kita ini kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar sebuah pelayanan yang sudah biasa ministry gereja lakukan dalam gereja dan sebagainya, tapi pelayanan penjangkauan adalah tugas utama gereja. Bagaimana memperhatikan satu dengan yang lain. Saya pernah mempunyai anak terlantar yang di bangju itu dipermainkan di pernah Pak, jangan dikira tidak. Wis di rumah, tak golek ke kontrakan, tak golek nih spring bed, sementara aku dewi turunin yang spring bed, ya, malah dia itu turunin spring bed. Betul itu ada jemaat punya spring bed bagus belum terpakai. Iya Pak, tak silahkan, enggak apa-apa Pak, monggo. Esok ditoto-toto begini melayu, Pak RT-nya lapor ke saya, Pak Pendeta, dan seterusnya. Saya lihat di rumah yang saya kontrak kosong melompong semuanya, kompor anyar, gas anyar, perkakas semua piring itu anyar, spring bed anyar, pulang kosong semua. Jadi permainan itu ya tidak apa-apa. Suatu saat ketemu di tengah jalan, tak panggil, tak sapa, orang kenal, ya wis ora apa-apa. Loh, tapi apakah kemudian surut dalam pelayanan Injil penjangkau? Jangan. Di situ bagian dari penderitaan yang harus kita pikul. Ya. Tapi sementara juga hasil itu juga ada. Tidak hanya keberhasilan pun juga ada. Orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iya. Saya percaya di sini bahwa Tuhan yang pernah di sini, Pak Yakub juga punya pelayanan kan, yang saudara-saudara kita yang percaya pada Yesus itu jadi upload gitu yang akhirnya lain terus kembangkan dalam hal ini, ketaatan ini. Itu sebabnya dalam kerendahannya sebagai hamba, kerendahan hatinya diekspresikan dalam ketaatannya tidak bersyarat. Dan itu sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Tanpa bersyarat sampai di kayu salib. Terus sebabnya ketika dunia menanggapi kasihnya Yesus dengan kehinaan, Yesus tetap mengasihi. Karena memang ini misinya. Natal itu misi keselamatan. Inkarnasi Yesus Allah itu misi keselamatan. Dan ini jangan sampai ditinggalkan, dilupakan oleh gereja. Perayaan Natal mempeng-mempeng, mani danai, soal PI, danai sithik. Ini urusan Natal mempeng danai wis wani piro. Bagaimana dengan pelayanan PI? Wani piro itu luar biasa. Ya kan? Jangan lupa ini. Ini tugas kita bersama-sama. Gereja tidak boleh mengabaikannya. Ketaatan tanpa bersyarat ini membedakan dengan ketaatan yang lainnya. Apa itu ketaatan yang lain? Ketaatan oportunis. Itu ketaatan yang berlatar belakang motif keuntungan. Melakukan sesuatu agar beroleh sesuatu, ini nilainya rendah. Melakukan sesuatu untuk beroleh sesuatu, ini nilainya rendah. Ketaatan oportunis. Ketaatan konformisme atau ketaatan tidak tangguh
kompromi dengan dosa, melahirkan orang-orang percaya yang tidak memiliki integritas. Ini ketaatan yang rendah. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus, inkarnasi Allah dalam manusia Yesus adalah ketaatan tanpa bersyarat. Memiliki ketaatan tanpa bersyarat bagi orang Kristen sangat mutlak, dan itu harus dilatih tiap hari dalam kehidupan pembentukan karakter diri kita sebagai orang percaya. Sebagai kesimpulan dari khotbah sore pada pagi hari ini, kehadiran Allah ke dunia dalam wujud manusia, inkarnasi Allah dalam pribadi manusia Yesus, mengajarkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah kerendahan hati. Berani berinisiatif menjadi rendah. Berani berinisiatif, saya katakan, berinisiatif menjadi rendah, agar dapat melayani jiwa-jiwa bagi Tuhan. Rela dengan haknya, tidak menuntut, konsep hamba yang menderita, dan ketaatan tanpa bersyarat, hanya mau tunduk kepada Allah Bapa seperti manusia Yesus tunduk kepada kehendak Bapanya sampai di kayu salib supaya dunia ini diselamatkan dari murka Allah. Bagaimana dengan kita semuanya? Kayaknya kebenaran firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita, menyambut mata, bukan sekadar sebuah seremoni, tapi kepedulian dengan jiwa-jiwa yang masih banyak tersesat, jiwa-jiwa yang butuh dipulihkan hubungan pribadinya dengan Tuhan, jiwa-jiwa yang supaya mengasihi Tuhan, sehingga mereka bisa mengimplementasikan, mengejawantakan kasih bagi dunia, bagi kemuliaan Tuhan. Yesus berkati saudara semuanya. Mereka bersama kita. Bapak Surga, terima kasih buat firman pada saat ini. Waktunya indah, Engkau selalu tampilnya mengingatkan kami bagaimana kami harus belajar dari Engkau. Karena kami menyadari kerentanan kami manusia yang berdosa ini belum berubah. Kerentanan kami sebagai manusia berdosa ini berjalan menurut kehendaknya sendiri. Tapi bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali bagaimana inkarnasi-Mu ke dalam dunia manusia Yesus peduli dengan jiwa-jiwa yang berdosa supaya diselamatkan dalam kasih karunia-Nya. Engkau yang sudah memanggil kami dari dunia berdosa dan menempatkan kembali di tengah-tengah dunia berdosa. Sanggupkan kami Tuhan punya hati seperti hati-Mu ini, sehingga kami menjadi gereja-gereja yang menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus ketika kami belajar sebuah kerendahan hati, belajar dari sebuah kerelaan untuk kehilangan hak, belajar dari sebuah ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory buat nama Engkau selamanya. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan kebenaran sabda-Mu ini, tapi hamba berdoa Roh Kudus untuk seluruh kehidupan jemaat. Teruskan kebenaran firman, ingatkan terus kami semuanya, memperhatikan firman-Mu dalam roh hati kami, mampukan sanggupan kami untuk mengimplementasikannya, menerapkan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami dimanapun kami berada, terlebih dalam persekutuan jemaat, supaya kami peduli dengan jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, agar mereka boleh mengenal Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah berinkarnasi menjadi manusia Yesus, sehingga dunia ini yang terhilang Engkau temukan kembali melalui gereja-gereja-Mu yang tertempatkan dimanapun kami tinggal, di antaranya Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini dalam pelayanannya, kebersamaannya, kesetiaannya, komitmennya untuk terus menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Untuk
terus irit dan senantiasa sanggupkan dan mampukan bersama dengan pengurus wanita perancang dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa hamba dan kami semuanya kami percayakan serupa harapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.